Kamu pun Bang. jujur dan bohong itu. Bang, hukumannya kamu tetap kan ditanya, Bang. ya, Bang, kamu saya ditanya, tanya, kamu Tompel, punya di mana teman-teman pasukanmu? di mana? Saya Kamu diam harus aja. jawab. Saya diam aja. Jawab apa? Oke. Diam itu saja. jujur atau Diam Oke, saja. diam itu jujur atau bohong? Diam saja. Oke, Bang. Bang Tompel ditangkap polisi, ya kan? Ya. Lalu Bang Tompel memang mencuri. Ketika Bang Tompel diam, itu jujur apa bohong? Kalau polisi lain lagi ceritanya. Kenapa itu kok beda, proses Bang? hukum. Kenapa kok standar ganda? Tidak. Kalau Kenapa di harus dalam standar musuh, ganda? polisi bukan musuh kita. Jangan sama kamu Yang sama. katakan polisi itu togut. Bang, Ya, di Bang, ajaran kalian kan polisi sama itu aja, togut. Bang. Ketika kamu bohong, Bang, karena kamu diam. Sama dalam Islam itu, Bang, ya. Diam Ketika itu, di mana dikatakan diam Oke, itu berbohong? pertanyaan Coba saya, tunjukkan Bang. Pertanyaan datanya, saya gini, Bang. literasinya diam itu berbohong. perlukah jujur kepada musuh kita? Saya diam. Ketika ditanya Pertanyaan begitu, saya, perlukah diam jujur saja. pada musuh Kenapa? kita? Waduh. Bang, Waktu ditangkap pertanyaan musuh, saya, diam. apakah Boleh nggak perlu saya diam? jujur Boleh kepada nggak saya musuh diam? kita? Sekarang saya mau tanya, saya diam Enggak. waktu ditangkap musuh, waktu ditanya ini saya nggak diam. boleh, Abang harus jujur. Karena Abang ditanya. Abang harus Artinya jujur, saya kan sudah ditanya, bantah Bang. ya, bahwa tidak perlu kita berbohong ya. Tidak perlu kita berbohong ya. Makanya, Jadi Bang, apa dalam yang kamu Islam, narasikan bahwa makanya kami Islam itu, Bang, berpakaian diajarkan, dalam Bang. 3 hal Islam itu keren. Bisa dibantah ya, kita Gini. diam aja ya kuncinya ya. Ya. Oke, Berarti sekarang gini, gagal Bang. Ya, gagal ya. Gagal nggak, Jung? Kenapa gagal, Bang? Karena gini, Bang. Sebentar, Kalau kita Bang diam Tompel. kan bukan bohong. Diam kan saya nggak bohong. Dari Bisa mana ceritanya bukan kata-kata, bohong, bisa Bang? dikatakan Saya bohong. tuntut kamu jujur, Bang. Sebagai musuh kamu, saya tuntut Bang Tompel jujur kepada saya. Saya Kenapa tanya, kamu harus Bang saya mau Tompel, katakan pasukanmu jujur? di mana? Saya mau katakan saya diam aja. Kan saya hadapi musuh ini. Oke, ketika kamu diam itu jujur apa bohong? Sekarang ada narasi diam jujur atau bohong tidak di situ? Lah, kalau kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, Ada nggak jujur narasi apa bohong? kalau saya diam itu bohong? Pertanyaan saya, Bang, ketika kamu ditanya, kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, kamu bohong apa jujur? Diam, saya diam itu bohong atau jujur? Saya tanya kamu Iya, dulu. pertanyaannya, Ada nggak Bang, narasi diam? diam itu Makanya, Bang, jujur ketika atau Anda bohong? membawa perkara itu, kan, saya diam itu kan dia. bukan berbohong namanya. Makanya, Bang, Islam Makanya itu, Bang. perkara kamu itu gagal, Bang, saya ya. tanya sama Yang Abang, dikatakan sama penjahat atau sama Iya. lawan kita, perlu nggak Sekarang tunjukkan kita jujur, kata Bang? diam itu ada dikatakan dia Bang berbohong Tompel. atau jujur. Iya, makanya saya tanya, Kata Bang. dia. Makanya Saya tanya, bilang, Bang, itu kan jawabannya. sama Saya kan dirimu. membantah Kamu tadi, kan bantah. pinter nih. Begini, Bang Jung. Pertanyaan Begini, saya, Bang Bang, Jung. sama Jujur. musuh perlu nggak kita jujur? Kan harus jujur, Tidak Bang. Konteksnya perlu, itu kan. diam saja cukup. Diam saja. Oh, nggak perlu jujur sama penjahat. Tidak perlu kita diam Kalau saja. kamu jadi kayak Islam, Bang. Enggak. Kok kayak Islam, Bang? Kita diam saja. Enggak usah Lah, menjawab. poinnya, Bang, poinnya kan jujur dan tidak jujur. Itu kan poinnya. Diam saja. Sekarang kalau saya diam apakah? Nah, Jujur ketika atau kamu tidak jujur? diam, Sekarang saya tidak bisa menjawab dinilai pertanyaan nggak jujur dengan atau benar, tidak kamu Kalau jujur saya apa diam. bohong? Bang, ya sama pendapat Bang. begini, Bang. Bang, saya Coba tanya teman-teman, begini, Bang. Anda perhatikan tidak ya, mengambil orang-orang suara begini. Tiba-tiba Perhatikan saya ya, absen, orang-orang tidak kafir, bersuara. orang-orang kafir ini betapa munafiknya dia. apakah saya jujur Akhirnya atau apa? tidak jujur? Ajaran Islam yang dia tentang dia pakai. Bang, Iya kan? Saya Kamu diam menentang itu kan? ada dikatakan di situ Kamu bohong menentang atau kan? jujur. Saya Tentang coba bohong dan tunjukkan jujur itu datanya. cuma dua, Bang. Kalian Kalau kamu nih, tidak makanya jujur, kalian maka nih, kamu bohong. di dalam kekristenan, Ketika Bang, kamu begini. diam, kamu jujur apa enggak, Bang? Katakanlah iya kalau iya, katakan Bang. tidak kalau tidak. Selebihnya itu iblis. Ketika kamu Ya. tidak menjawab, kamu jujur apa Jadi bohong? kalau ada dusta itu mencret. tidak bagi kami dilarang berdusta. Nah, Bang, gini, Itu Bang, tidak, saya nggak ada perlu, apa-apa, Bang. Gini, oke, pada Di dalam titik ini Islam sebenarnya boleh kita nggak perlu berdusta dalam ribut-ribut, 3 Bang. hal. Pada titik ini, akalmu sendiri kamu lawan, Mana logikamu saya sendiri akal kamu saya? lawan. Justru akal saya sehat, Bang. Oke, baik. Pertanyaan saya jawab dengan jujur, Bang, ya, supaya kamu nggak bohong di sini. Karena ada 1,2K Adakah yang harus nonton di sini, Bang. diharuskan kita menjawab, Ketika saya Bang? tanya, Ketika Bang ada Tompel, jangan pertanyaan, ditimpa lantas harus dulu, menjawab. Bang. Jangan ditimpa dulu. Ketika saya tanya, Bang Tompel, tempat pasukanmu di mana? Abang menjawab. Diam. Abang harus jujur apa harus diam? Saya diam karena saya tahu Diam. itu adalah Ketika tempatnya abang diam musuh. tidak menjawab, itu jujur apa bohong? Ya. Sekarang tunjukkan bahwa itu diam itu bohong atau jujur. Bohong, Itu Bang, tanya. karena kamu tidak menjawab pertanyaan saya dengan jujur. Berarti saya nggak Bohong bisa jatuhnya. dikatakan berbohong dong. Saya tidak bisa juga dikatakan bilang 100% jujur. Oke, baik. Sekarang gini, Bang. Ketika di kantor polisi, saya tanya, ya, Bang, di mana barang yang kau curi itu kau sembunyikan? Oke. Jawabanmu Ini kasus apa? Hukum ya, kasus hukum ya. Bukan, Bang. Ini antara Ini diam Bang, dan menyampaikan. saya tanya, Bang.
Nah, ya kan? Bedakan. Kenapa Bang. kok beda, Bang? Saya tanya, Bang. Sama Bedakan standarnya, kita Bang. berada di musuh Ketika orang tidak yang menjawab, lagi berperang, orang itu jujur apa bohong? melawan dengan polisi. Ya kan? Yang Kamu lagi menipu akalmu sendiri. Oh, enggak dong. Makanya Bedakan. orang-orang Kristen ini Makanya banyak bedakan munafik. konteksnya Saya di boleh mana masuk kita bisa berbicara. Silakan Bang Wiro. Boleh Ya, Bang Wiro. sebentar Boleh, ya. Bang. Makanya Bentar. terbantah ya. dalam Jadi apa Islam yang itu ada- dikatakan? Tunggu dulu Bang Wiro. diam dulu, Saya Pak. mau Diam clearkan Pak. dulu sedikit. Nggak Sampai usah lanjut dulu. Izin dulu nyerocos Bang gitu, Wiro. nggak usah nyerocos gitu, nggak usah. Diam aja dulu. Saya jelasin kenapa kok dalam Islam itu boleh berbohong dalam 3 hal. Yang pertama, itu mendamaikan suami istri yang hendak bercerai. 1. Yang kedua, menyelamatkan nyawa seseorang. Oke. Yang ketiga, dalam bersiasat. Ini konteksnya dalam Pokoknya perang. kasih contoh, saya akan Diam berikan dulu, solusi. diam dulu. Ya Kenapa kasih jadi contoh, saya akan terguncang? menjawab semua itu. Dengan Iya, tidak perlu saya berbohong. jelasin dulu. Contoh ya kan, ada pembunuh nih. Nah, ada yang dibunuh nih, masuk nih ke dalam rumah. Set, kemudian tiba-tiba di belakang ada pembunuhnya nih bawa parang nih. Saya ada di situ. Dia tanya, mana tadi orang yang tadi lewat? Saya bilang saya tidak tahu. Nah, itu salah satu contoh tuh. Oke. Nah, kemudian dalam perang boleh bersiasat. Kalau enggak bersiasat, kalah kita waktu agresi Belanda pertama kedua itu kita kalah kalau kita jujur. Jadi kita bersiasat dalam perang. Ya kan? Sembunyikan pasukan apa, kalau Bang? tertangkap. Contohnya apa, Bang? Contoh Bang. Loh, Kasih contoh dong. contohnya siasat dalam perang, Pak. Itu Contoh apa? dirahasiakan. Misalnya Kalau gimana? harus saya harus membuat siasat dalam perang. Misalkan ya, saya punya kekuatan 1000. Saya harus sembunyikan itu kekuatan 1000. Saya harus terus? tunjukin kalau ada yang tanya, bilangnya 200. Gitu loh, itu siasat dalam perang. Nah, kemudian Siapa yang bertanya seperti itu, Bang? Siapa yang bertanya seperti itu, Bang? iya, kalau ada musuhnya tanya gimana? Kalau saya ketangkap sama musuh saya bilang berandai begitu. gitu ya. Maksudnya berarti Iya, Bang Wiro iya. ini ditangkap ya ceritanya ya. benar. Itu Saya banyak. militer, Pak. Ya, Saya ini ditangkap Banyak ya. kejadian yang kayak gitu. Banyak kejadian kayak gitu. Aduh, itu Nah, siasat sekarang itu. gini ya. Lucu sekarang ini gini. orang-orang ini. Iya, enggak. Kami diperbolehkan memang bohong dalam 3 hal yang tadi Kalau yang saya di dalam sebutkan. kami nggak ada berbohong. Diam dulu lah. Pokoknya titik. Diam dulu loh. Kamu dari tadi nyerocos terus. Ya nggak mau dengar. silakan kasih contoh. Tidak, Nanti saya Bang bantu Topel, semua ya. ini Saya kasih ini kan contoh tadi, tiga-tiga. Ya saya akan bantu. Iya, ini kan yang tadi, kamu narasikan itu semua ada jawabannya iya, gitu. iya. Bang Topel, ini Ya, kan tadi ya. isinya Nanti kau jawab, berbohong nanti kau 3 jawab. hal. Berbohong 3 hal. Ya. Nah, ini dikasih contoh ini. Ini saya kasih contoh satu persatu. Nah, mendamaikan kita contoh. orang yang hendak bercerai, 2 suami istri yang sedang mau bercerai gitu. Jadi ke istrinya saya bilang, ada salam loh dari si abang. Padahal dia nggak salam. Nah, itu salah satu contohnya tuh, Pak. Mendamaikan orang yang sedang mau bercerai. Kemudian bersiasat dalam perang, tadi saya sudah sebutkan. Yang ketiganya itu menyelamatkan nyawa. Contohnya ada pembunuh nih, nanya, mana tadi orang yang tadi lari? Mau saya bunuh dia. Saya harus bohong di situ. Saya tidak lihat, Pak. Atau saya bilang, oh ke sana, Pak, ke kanan, padahal dia ke kiri gitu. Oke, Wiro. Dalam Islam. Udah, Ini kamu ya, sudah- sebentar. sudah Belum di selesai. sini, sebentar, Wiro. Kamu sudah keliru di sini mengenai pemahaman tentang. Belum selesai. Sebentar, Wiro. Saya ingin nanti ada Biarkan abang dulu, Bang. sangkat. Bang. Bisa, Bisa. biar dulu. Sebentar, Pak. Dia selesaikan dulu, Bang. Diselesaikan. Satu-satu, Bang. Ya. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, kemudian Islam itu memang seperti itu, Pak. Jadi kalau tidak suka dengan Islam, Islam memang berbohong, Islam ya? itu bentuknya begitu. Kami diperbolehkan dalam bersiasat untuk berbohong, boleh. Memang siasat itu ya isinya bohong gitu loh. Mana ada jujur dalam berperang? Itu dosa. Dalam bersiasat nggak ada kejujuran di situ. Dimanapun semua itu terjadi dan kami diperbolehkan. Nah, kita bingung nanti kalau ada tentara Kristen yang tertangkap sama musuh, dia harus Oke. jujur kan? Sudah. Gak usah kamu bernarasi banyak itu. Bang Isa mungkin mau ini. tanggapi. Nah, silakan kalau mau ditambahin silakan. Begini. Kamu di sini sudah keliru karena berbicara tentang memberikan analogi yang dimana kamu memberikan analogi ada seorang. Saya yang- nggak berikan analogi, Bang. Sebentar, Wiro. Sebentar, Nggak ada Wiro. analogi Sebentar, tadi, Wiro. Bang. Kamu tadi Itu sudah contoh berbicara. itu. Saatnya saya berbicara, oke? Kamu sudah Nggak, berbicara. Izin Saatnya saya sudah- gini, Bang. Izin saatnya sebentar. saya berbicara. Abang Alah, jangan bagaimana? memframing saya tapi silakan bicara tapi jangan framing. Saya memberikan Wiro. contoh bukan Saya tidak framing, analogi. saya tidak framing. Saya mengutip dari perkataan Anda sendiri. Sudah? Nah, Wiro iya, memberikan tapi analogi. tadi saya Sebentar, tidak Wiro. tidak Aduh. beranalogi, Bang.
Saya memberikan contoh, beda loh contoh sama Oke, analogi. Wiro telah memberikan contoh yang mengatakan bahwa Wiro telah memberikan contoh yang mengatakan bahwa ketika ada seseorang yang dikejar ingin dibunuh, ingin dibunuh. Nah, ketika kita melihat seseorang itu yang ingin dibunuh pergi ke arah contoh ke arah kanan. Nah, kita ditanya oleh seseorang yang mengejar kemana pria itu lari, apakah jawabannya harus kita jawab? Nah, seperti yang dikatakan Bang Tompel. Saya boleh berbohong di situ. Kenapa jadi bukan kenapa kok jadi abang yang tidak memperbolehkan? Saya belum selesai, Wiro, ya. Kamu telah berbicara, saya dengar. Saya berbicara, kamu dengar, Wiro. Oke? Lanjut. Lanjut. Sama seperti yang dikatakan Bang Tompel tadi. Ketika kita ditanya oleh orang yang ingin berbuat jahat kepada seseorang, apakah kita harus menjawabnya? Kita bisa diam. Kita hanya diam. Apa yang akan dilakukan oleh mereka ketika kita hanya diam? Apakah kita akan dibun-bun juga oleh mereka yang ingin membunuh? Jujur aja lah. Susah amat, jujur aja. Enggak, Jujur lah. Bang. Tidak bisa berbohong. Di dalam Islam kami diperbolehkan untuk bohong dalam 3 hal. Abang nggak usah nambah-nambahin hukum Islam di sini, Bang. Itu Kores itu Paham nggak sih? bertentangan sama Wiro itu. Kata siapa? Enggak tuh, Bang Kores tahu kok ilmu itu. Kores bilang Makanya jujur. Kores tukang bohong. Bang Kores bilang kalian Kristen kan harus jujur. Itu yang maksudnya. Bukan ke Bang Wiro. Jujur. Bukan saya. Ke kalian kan harus Kristen jujur. ditanya gitu kan, takut Jujur, mati jujur. banget, jujur aja. Kenapa takut mati kalau jujur? Jadi diem. Diem itu cara pengecut untuk berbohong. Bukan cara Jangan pengecut. mengucapkan saksi Cara pengecut dusta. waktu Tidak berbohong. ada Diam Bang itu. Kores dikatakan ujung itu cara pengecut. Di mana datanya? Kamu Iya jangan iyalah diem gitu kan. Ada penjahat ini kan mau dibunuh diem kamu dia. mengatakan Itu cara dia pengecut untuk berbohong itu. Bilang aja berbohong Gini, itu Bang. adalah Gini, Bang. kerjaan iblis. Berbohong itu Abang berani. nggak perlu. Yang iblis Diam itu kalau pengecut berbohong. itu. Diam itu pengecut. Bang Kores. Ya. Bang, abang. Abang Kores, abangku. Kok heran teman-teman Kristen. Kalian itu diam karena kalian takut mati. Iya. Enggak gitu. Kalian itu takut mati, makanya kalian diam. Bohong nggak berani, jujur nggak berani, takut mati kalian itu. Bang, Gini loh, Bang Kores. Siasat mengenai Sebentar siasat. dulu. Kita ini kan menjalankan apa yang diperbolehkan dalam agama kami gitu loh. Kau nggak usah ngatur-ngatur. Ketika Kau malah nambah-nambahin hukum Islam. Mau memberikan contoh Kok siasat. harusnya kamu Saya diam memberikan aja analogi loh. seperti Kok kamu yang mengharuskan gitu loh. Heran ketika saya kita lihatnya. ditangkap oleh pasukan daripada lawan, Iya. ketika kamu memberikan contoh, ketika kita ditangkap oleh pasukan lawan, oke, Iya. kita disekap, Iya. kita diminta untuk memberitahukan di mana pasukan kita berada, begitu. Ya. Apakah jawaban kita harus berbohong dan jujur? Tidak. Saya boleh bisa berbohong. diam. Kita bisa diam kok. Kita bisa. Iya, diam itu pengecut, tau nggak? Bukan tentara lu, nggak cocok jadi tentara lu. Nggak cocok Kristen jadi tentara itu Kan saya pengecut. harusnya diam. Bang Kores, mereka nggak baca Bible, Bang. Coba Yosua Bang, Bang, 2 ayat 4. Karena begini. saya tidak mau nyebrang-nyebrang, saya tidak mau nyebrang-nyebrang. Gini loh, kalau menurut Bang Isa kan harusnya kan kita diam saja loh. Kami punya aturan untuk boleh berbohong dalam bersiasat. Kenapa kok kau atur-atur gitu loh? Heran kan? Berbohong itu Kami sudah dosa. punya juklaknya kok, sudah punya juknisnya kami gitu loh. Ya, sebentar Loh, ya. kamu saya cari. punya enggak? Kan gitu. Nah, abang bisa salahkan kami kalau kami bertindak di luar aturan agama. Nah, itu boleh kau salahkan. Tapi enggak usah, oh menurut saya lebih bagusnya seperti ini. Siapa lo gitu loh. Hebat sekali kau ngatur-ngatur. Lanjut Bang Kores. Ini nih. Oke, Bang, aku buka data ya. Iya, Teman-teman iya. Kristen ada pegang Bible nggak? Coba baca Yosua 2 ayat 4. Ayo, Asmet, buka. Yosua 2 ayat 4. Nah, ini perempuan ini berani, ini baru bukan pengecut. Apa? Aku baca ya. Baca. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Apakah itu berbohong? Ya dia nyembunyiin, dia ngomong Pertanyaannya nggak tahu. jujur apa?
Dia kan nyembunyiin, tapi dia bilang nggak tahu. Apa itu? Ayo. Bang. Duar. Harus mati itu. Oke, Sembunyi saya akan jawab itu. Saya akan jawab itu. Yosua Enggak, itu konteksnya jelas sudah, Bang. Itu bohong apa Iya, jujur, itu Bang? kan dia tidak tahu Oke, dari dia mana nggak itu. tahu dari Jelas mana lagi, dia. Bang Kores. Dia tidak tahu, dia Jelas lagi nyembunyiin dia, Bang. orang. Dia nyembunyiin orang, ditanya orangnya dia mana, nggak tahu dia dari bilang mana tidak orang tahu. itu. Iya, dari Kalian mana yang orang itu? kalian sekarang yang berbohong. Bukan pertanyaannya Bantu besarkan salah host. itu. Kalian Ini berbohong. ayo Itu- kita baca yuk. Anal Katanya 105, nggak berbohong ayo, nggak boleh dibaca. kok kalian berbohong. Kores, ayo dibaca. Anal 105, ayo. Besarkan host, Kalau besarkan host. lompat-lompat selesaikan dulu ini. Terus Yosua 2 nomor 4 gimana? Kita buang aja. Masih lurus, ini masih lurus, ini masih lurus. Berarti terbukti ya berbohong gitu ya? Ayo coba kita lihat. Iya, itu udah terbukti ya berbohong ya. Kita lanjut sekarang. Itu udah Dia terbukti tidak tuh. tahu dari Itu mana bukan mereka. perintah Tuhan. Benar, dia Kitab sudah sucinya ngomong mengajarkan berbohong. Udah terbukti itu. Perempuan itu tidak mengetahui dari mana mereka. Baca yang dari benar, mana baca lagi, asalnya. Jun, baca lagi, Jun. Contoh Kores dari Oke, Sumatera baik. misalnya. Tapi orang tidak tahu bahwa dia dari Sumatera seperti itu. Ya, itu. Ini emang Pak, ini perempuan goblok memang yang ditanya di mana dia berada kok bukan itu Iya, bukan ditanya dari mana dijawab orang-orang asalnya. ini. Bukan ditanya asal itu, ditanya keberadaan. Mana? Iya. 105. Ayo coba bantu besarkan host. Tetapi Tunggu dulu, akui dulu perempuan ini. ini telah Akui dulu kitab sucinya Kores mengajarkan baca berbohong. betul Akui itu dulu salah bisa. itu. Kita baca lagi. Oh salah si Asmet ini. Ya lanjut silakan. Soal kita baca lagi ya. Tetapi Iya. perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang. Itu kan jujur itu. Kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Itu kan Waduh, pertanyaan lupa jujur. ingatan bukan bohong. dia. Lupa ingatan dia. Baru nyembunyiin berapa menit. Udah lupa dia di mana orangnya. Ya kan pertanyaannya dari mana? Pertanyaannya. Kulihat pertanyaannya itu. di Kores ini kan. Loh. Ditanya. Kan dia mau melegalkan kebohongan ini. Iya, coba tanya pertanyaan ini. Janganlah kalian boleh bertakia dalam 3 hal. Kami coba dipaksakan. lanjut. Kelimanya itu ada loh, Bang. Iya, Bang Kores. Betul-betul. Baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Yang Tetapi penting aku Yesus tidak adalah tahu dari kebenaran. mana gitu. mereka itu dijawab tuh. Tetapi Ini perempuan baca. itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Betul. Terus? Terus dia bilang begini, orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku Betul, kan? tidak tahu dari mana mereka. Terus Dari Iya, mana? tidak Kenapa tahu dari mana disembunyikan? mereka. Dia menyembunyikan tapi tidak tahu dari Iya, arah dia mana. menyembunyikan. ya, makanya di sini dan ketika Dari mana begitu mereka? gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana-mana orang itu pergi. 2 kali Iya, dia bohong. Betul. Itu bukan berbohong itu. Oke, udah nih, coba buka host. Anal 105. Ayo, Udah ya terbukti Sampai ya 6 kitabnya coba, Bang. mengajarkan berbohong ya. dibaca dulu. Iya, sampai ke 6 tuh Bang Kores ya. Terbukti itu. Sekarang kita lanjut Al-Quran. Ayo. Nih, Nah, Anal Al-Quran. Ya 1-0 ya 1-0. Nggak ada. Masa berdosa kamu Ini legalkan. lah, kita udah lanjut Al-Quran. Itu Coba kerjaan terima dong iblis itu. kesalahan. Kerjaan iblis itu Kores, ayo berdusta. baca, ayo. Coba Ya, baca, ya, Kores. ya. Sesungguhnya yang mengadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah mereka. Itulah Ayo. para pembohong. Ya itulah Yosua itulah dihukum Berarti tadi. Kores tidak beriman. Yosua tadi lah. Yosua tadi lah. Ditanya di mana orangnya dia nggak tahu bilang di mana. Itu bohong itu. Anda mengajarkan tiga hal untuk berbohong ya. Sampai ke 6 tuh sebenarnya. Sampai 6 tuh berkali-kali perempuan tuh bohong tuh. Sampai ke ayat 6-nya tuh. Yosua 2, 4, 5, 6 3 kali berbohong itu. Harusnya ada berbohong, yang itu berkokok dia itu harusnya. menjawab sesuai pertanyaan. Kenapa itu nggak ada ayam berkokok ya? Oke, saya baca ya. Saya bacakan kelimanya ya. Saya bacakan kelimanya, Baca, Bang. baca. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Oh, kok keluar dia? Aku tidak tahu, katanya kan gitu. Kemana orang-orang itu pergi? Bohong, ya kan? Segera, Kemana mereka pergi? Bohong terus. segeralah Iya, kejar dia kan mereka. sudah keluar. Itu kan Sebentar, dia jawab sebentar Bang. sesuai Aku lanjutkan pertanyaan. Abang. Sebentar kan, Ayo sebentar anal aja Bang. anal. Udah Aku terbukti berbohong kok 3 kali itu. ada ya, Bukan sampai 6 tuh berbohong. ngeri tuh. Dia Banyak kalau mau saya cek. pertanyaan. Kamu membuka konteks Yosua pun itu bukan perintah.
Mana yang Isa itu mana? Ya, beda kalian. Kalian kan diperintahkan Itu bisa bukan berbohong perintah dalam Yesus, 3 hal. Tuhan juga. Ya. Kalaupun dia misalnya perempuan itu maaf ya, berbohong, misalnya itu free willnya dia, tapi bukan perintah. Nah kalian kan diperintahkan untuk Ya, berbohong. kenapa dalam 3 dimasukin hal. cerita-cerita berbohong Jadi begitu? bedakan ya perintah dengan free Ya, willnya. Islam diperintahkan gitu untuk ya. bisa berbohong dalam 3 hal. Iya, itu. Di mana Beda, kata beda perintahnya, di mana? Beda. Di mana kata perintah? Mana perempuan itu disuruh untuk berbohong? Enggak, Di mana katanya disuruh? berbohong dalam 3 hal itu perintah, itu di mana itu? Itu Muhammad menyuruh. Di mana menyuruhnya di mana? Ada di hadis. Kamu hadisnya. kami wajibkan Itu atau berbohong dalam aku 3 suruh hal. kalian. Gimana coba apa yang tahu perintah? Inilah maksud gue Kores. tuh. Sebenarnya gini Baca kawan-kawan. Keluaran 20 ayat 16. Sebenarnya gini kawan-kawan. Kalian itu orang baik sebenarnya. Kalau tidak ada Tuhan Kalian di itu dalam diri harusnya kalian, kalian orang sadar, baik. teman-teman. Cuma nggak tahu kenapa Udah, Tuhan kalian Kores itu jangan selalu lari kemana-mana. Kores. Tidak, menuntun justru kalian kalian untuk itu nggak berkata-kata sadar ya. Islam. Datang di abad Gue nemu itu di ke-7. Lukas 12:12. Enggak. Pada hari itu kalian akan dituntun berkata-kata oleh Roh Kudus. Lari Nah, ini kemana-mana. ada apa Kores. dengan Roh Kudus kalian ini? Bohong-bohong terus soal Islam. Gitu. Lari ke Roh Silakan. Kudus ini ada bahas soal kebohongan kalau lari ke Roh Kudus. Roh Kudus kan menuntun kalian untuk berkata-kata kan? Ini kan kalian ini dituntun Roh nggak Kudus usah. berbicara Kita seperti tidak ini. belum bahas Roh Kudus, kau suruh lari ke Roh Kudus. Ya enggak, ini supaya Islam tahu gitu loh. Kalian itu Sekarang kau berkata-kata baca dituntun Roh Keluaran Kudus. 20 ayat 16. Lukas 12:12 dulu. Lukas 12:12 dulu dong. Gimana sih? Nih, Lukas 12:12. Nah ini kita bicara berbohong nih. Iya, maksudnya gue bicara soal kenapa kalian bicara soal Islam gitu loh. Itu bukan bicara soal kebohongan. Iya, tapi kan dituntun so bahas-bahas Islam sama Roh Kudus kalian. Nggak Jujur ada. nggak? Nggak ada Roh itu. Masa coba kalian bahas Islam dari Roh Kudus atau dari setan? Coba jujur. Kalian bahas Islam sekarang, kalian mempelajari Islam sekarang, kalian berbicara tentang Islam sekarang, itu dari iblis atau dari Roh Kudus? Masalah Islam, kalau bukan Islam dulu yang membahas Alkitab kami. Iya, kalian membahas Islam dari Roh Kudus atau dari setan? Coba dijawab. Apa yang kamu narasikan ya? Kami tidak mungkin membahas Al-Quran. Kami alergi jijik. Iya, kalau misalnya jijik, kenapa Roh Kudus kalian menuntut kalian berkata-kata tentang Islam? Kenapa? Gimana sih? Kok nggak mau dijawab ini? Ini lagi berbohong ya kalian ya? Kalian lagi bertakia. Ya, kalian duluan, makanya kami ada hadir. Iya, kok gimana terbalik dong? Kristen duluan, makanya kami ada. Gimana ada Kristen pernah di gereja Kalian duluan ada, makanya kami ada gitu lah. Kami ini adalah balasan Yahudi terhadap kalian. Karena Tuhan kalian bahas-bahas Yahudi terus. Islam Yahudi didatangkan tidak kenal untuk menghantam omongan kalian tentang Yahudi. Karena Yahudi nggak bisa bantah kalian, nggak dibahas di kitabnya. Oh, kami orang Yahudi. Memangnya Yesus bukan orang Yahudi? Tuhan kalian ngutuk-ngutukin Yahudi. Salah itu. Tuhan kalian ngutuk-ngutukin Yahudi gitu. Ngutuknya nggak dari depan lagi. Udah di luar kota baru dia ngutuk-ngutukin. Nggak berani dia depan-depanan. Dia orang Yahudi, Kores. Iya, kenapa dia ngutuk-ngutukin bangsanya sendiri? Nggak ada dia ngutuk. Salah kok. Buset. Coba dilihat 8 kutukan Yesus ya. Coba dilihat. Salah. Dikata-katain lah ular beludak lah. Teguran bagi orang-orang Orang Farisi. beludak itu orang berdosa, orang yang suka melawan Yesus itu makanya Iya, dibilang itulah orang-orang beludak. Yahudi itu kan. Nah, itulah kenapa Islam ada. Karena Tuhan kalian Iya, karena dia bahas melawan Yahudi Yesus. terus. Orang itu malah mengacaukan. Ya kenapa kalian bahas Apa Yahudi yang coba? Salahkan Tuhan kalian yang bahas Kamu Yahudi. apa yang disempurnakan dalam Al-Quranmu tentang Alkitab kami? Ini kawin. Yang ini. Coba Kawin. saya tanya kamu. Ijab kabul. Jawab jujur, apa yang disempurnakan? Ijab kabul. Syarat menikah. Itu nggak ada di Syarat Kristen. menikah. Kamu Nggak bisa ada menikah Yesus dengan mengajarkan siapa? syarat menikah. Ada. Jadi kami nggak Dua tahu menjadi itu satu. persetubuhannya persetubuhan saham atau Kalian persetubuhan malah, haram. Bang Kores, kalian Ya. malah bisa kawini ibumu, ibu kandungmu kalau bapakmu sudah ceraikan. Loh, Yesus sama Ayatnya ibunya di kan mana? melalui vagina ibunya sendiri, bukan jadi suami tapi Itu jadi bukan, anak. Karena Tuhan mau jadi manusia. Ya iya, kenapa Ada. coba Tuhan udah tahu itu Kalau ada Tuhan mau jadi kotor, manusia seperti kenapa lewat itu, situ? Bang. Ya? Kenapa lewat situ? Tuhan mau Ini jadi kamu manusia bohong, seperti Kores. itu prosesnya. Ya kenapa lewat dari sekian banyak cara turun ke bumi, kenapa lewat vagina? Itulah cara Tuhan. Kita tidak bisa Kenapa lewat membatasi vagina cara coba? Tuhan. Itu bermoral memang coba. Coba pakai Itu jujur-jujur, membatasi. Kalau kamu punya berpikir pikiran, itu berarti kamu Itu bermoral batasi, memang. Bang Kores. Allah, ini ada Allah nih, Allah Maha Sekarang saya Kudus. tanya kamu. Allah Tuhan Maha kamu Kudus keluar dari vagina. Allah kamu itu, kenapa dia datang? Nggak pernah lewat vagina. Tiba-tiba datang mengutus setan-setan. Iya, tapi nggak pakai vagina ya, nggak pakai Ya. vagina. Ya,
Nggak pakai vagina. Apa? Karena dia lahir normal sebagai manusia. Lo gimana ini yang lahir Sebagai manusia. vaginanya segede apa bisa Saya lahir tahu. normal? Kamu saja Vaginanya sampai segede sekarang apa masih bisa lahir cium-cium normal? itu yang di Ka'bah itu. Otak Kores ini sudah Farjah penuh porno ini otak Kores. Iya. Lo itu kalau ajaran kenapa lewat cabul vagina? ini. Vagina nggak porno vagina. Vagina nggak Itu porno. yang di Batu Hajar Aswad bukan vagina itu. Tapi nggak ada Tuhan lewat situ ya. Hah? Bukan Tapi nggak ada vagina Tuhan itu, lewat Hajar situ, loh. Aswad itu. Hajar Aswad itu bukan vagina. Yang Nggak kamu ada cium-cium Tuhan itu lewat ke situ, sana. tapi nggak ada Tuhan lewat situ. Hah? Hajar Aswad itu yang bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Batu Iya apa kan, itu? bentuknya kayak vagina kan. Ada Tuhan Iya, nggak itu lewat situ? vagina itu. Kok bisa Nggak ada menghapus Tuhan, dosa kami habis-habisnya? kudus. Tapi Tuhan Coba kalian lewat kamu, vagina, kalau vaginanya ngomong. belum. Di Indonesia anak kecil 18 tahun ke bawah itu kena hukum asusila loh sebenarnya kayak gitu, pelecehan itu. Kamu saja Aisyah nabimu kawinnya 6 tahun loh. Iya menikah kawin, ini kan nggak kawin ini Tuhannya kan, tapi lewat vagina, nggak kawin lewat Masa vagina Tuhan coba. itu. Izin enggak. Begitu dimuliakannya Bunda Maria, begitu dimuliakannya dia. Kalau dimuliakan kenapa vaginanya dilecehkan? Ya, makanya di Al-Quran sendiri cuma satu wanita yang Iya, dikatakan tapi di Tuhan dalam nggak, Al-Quran tapi itu Tuhan nggak cuma keluar lewat Maria. vaginanya Siti Maryam. Kalau kalian keluar Iya, lewat vagina, makanya jangan kamu ini. beda Jadi kamu dong. bantah. Nabi manusia, Tuhan yang hakikatnya Jadi roh maksud katanya. Maryam itu kamu bantah semua situ. Iya, memang Siti Maryam itu melahirkan Tuhan, kan enggak? Oh, bukan dia melahirkan Tuhan, dia melahirkan anak manusia. Ya tapi anak manusia ini kan firman menjadi Allah. Iya, firman jadi Allah. Nah itulah firman itulah. Bapaknya siapa? Bapaknya siapa di situ? Bapaknya Iya, ya, bapaknya bapaknya siapa bapak situ? di sorga dong, gimana sih? Iya, bapak yang di sorga. Berarti kalau bapak di sorga berarti anak Allah. Ya kalau gitu kenapa nggak lewat pernikahan? Udah, enggak usah kamu bahas itu karena Nggak ada pernikahannya itu, berarti anak apa itu gimana sih? Nggak bisa Nggak usah kudus dan sampai di haram situ. itu bersatu dalam Bang satu tempat, Kores, nggak bisa. Kamu tahu aja begini Kalau- Bang Kores, begini Bang Kores. Saya kasih tahu Enggak kamu. toh, Kamu Tompel, pelajari aja itu perhatikan yang dulu. di Goa Hiro Hukum aja dulu. pernikahan itu penting untuk menghalalkan badan dari wanita. Tuhanmu menggunakan vagina seorang wanita tidak dalam pernikahan. Tuhanmu itu. Kores kau juga membantah kitabmu juga itu. Iya, Dan dia Maryam belum, itu, dan dia Maryam belum ada itu. dewasa. tertulis juga itu. Dia belum dewasa. Dewasa itu 18 tahun. Loh, Tuhan Jadi kalau kehabisan umur cara 6 tahun cari tempat bagaimana? keluar. Dewasa atau Akhirnya anak apa? bocil Keluar itu? lewat tempat kencing. Iya loh. Kalau Nabi kami dengan Aisyah menikah. Nabi kami dengan Aisyah menikah. Oke. Tuhan kalian dengan Maria bukan menikah itu, tapi digunakan vaginanya. iya enggak apa-apa. Ini kan kalau Jadi dalam hukum manusia. pidana kan pelecehan Itu seksual. menunjukkan bahwa Tuhan itu lahir tanpa ada hubungan. Itu Terus menunjukkan kalau Kenapa tanpa lewat- perempuan kenapa pakai vagina? artinya dia lahirnya Kenapa suci, pakai vaginanya? Tidak ternoda, dia cuma Kan bisa numpang sesar, Bang Kores, ya? lahir. Kenapa? Bisa Maria Pak, saja Tuhan tidak keberatan. turun ke bumi lewat Maria saja awan, tidak lewat keberatan. petir, pelangi, Kayak Adam. apa yang tiang awan, tiang Maria api itu di saja perjanjian lama kan dinumpangi dia bisa. punya rahim. Perjanjian Kenapa lama kamu Tuhan yang Teofani protes? tidak pernah sekalipun lewat vagina. Perjanjian lama. Kores, kenapa kamu keberatan? Maria saja tidak pernah protes loh. Ya iya kan, Kalian Masalahnya soal Tuhan. kalian, nggak usah kamu Orang-orang pusingin, pada itu dulu sudah nggak ada yang rancangan protes. Tuhan Tapi semua. kalian kan protes. Iya. Sudah, Sekarang itu gue sudah bawakan nih, terjadi. gue bawakan juga nih kepada Tuhan kalian sendiri. Coba. yang Maria, kamu bawakan? Maria itu umurnya Mau cari kisaran remis 9 ya? sampai 12 tahun. Belum dewasa, Bre. Belum dewasa itu. Mana 9 sampai 12 tahun? Tapi Tuhan kalian menggunakan Mana vaginanya. datanya? Mana Keluar datanya? dari Kamu situ. bawakan, Kores. Kamu Jadi nggak bawakan cuma data di mana itu? maaf, nggak cuma Ngarang, alas Kores. vitalnya, satu badan merasakan daging Nggak bagian dalam dari apa-apa. Maria. Satu Bang, badan. Bang, kalau itu, demi Tuhan kita apapun lakukan, Bang. Kalau Apa diperintahkan Tuhan, kalau perintah Tuhan langsung bukan perintah iblis ya. Ya dari Kita sekian apapun perintah yang lakukan, banyak, Bang. kenapa harus vagina? Memangnya Banyak harus perintah pakai Tuhan apa? yang kudus gitu loh. Sekarang Kenapa saya mau Tuhan tanyakan memilih tuh. vagina? Sekarang manusia Vagina mau itu lahir otakmu. jadi manusia itu mau gimana caranya? Coba kamu jelaskan Ya saya. jadi manusia di manusia aja lah. Melkisedek Ya, jadi bagaimana manusia nggak caranya? dilahirkan Dia mau bisa. jadi manusia. Melkisedek loh. Dia mau jadikan jadi manusia Adam Melkisedek dari nggak Eden bisa, ke Bang. bumi. Dari Melkisedek tanah dia nggak pakai itu vagina lain bisa. ceritanya, Bang. Kenapa mikirin Kamu jadi nggak bisa manusia paham jadi sampai manusia di harus situ pakai vagina? Melkisedek. Adam bisa, Melkisedek bisa. Dua contohnya Melkisedek itu. kamu nggak bisa paham sampai di mana ceritanya Melkisedek. Jadi kamu nggak usah bahas Melkisedek, Bang. Lah udahlah, yang Ya, itu kan nggak tidak usah. dilahirkan, Melkisedek tidak dilahirkan dan juga umurnya tuh umur panjang gitu kan. Apa dia nggak apa-apa. dari vagina Melkisedek? Kan enggak Nggak bisa. apa-apa. Adam, apa dia Di dari otak vagina? Kores ini Enggak. vagina saja, Hawa, ya. apa dia dari vagina? Enggak. Inilah ya ajaran begini, memang ajaran cabul Apalah ya kalian begitu ini? lah. Selalu urusi pagina. Enggak Makanya ada kalian tiga salah manusia nggak itu yang vagina? hidup di Karena dunia mereka dan pakai diceritakan vagina dalam kitab kalian itu enggak pakai vagina bisa.
Aduh. Tapi Tuhan kalian ini loh. Tuhan Betul, kalian ini loh, betul. lucu sekali. Iya, enggak apa-apa. Tuhan itu Jadi Tuhan manusia itu harus biasa. pakai vagina coba. Lanjut, Nggak lanjut, apa-apa buat lu, nggak apa-apa buat kami ya menolak sekali gitu. Karena ini kan perlakuan apa ya, tidak Ya, benar. Ya, jauh memang dari yang kata menolak kita kudus, tidak Bre. menyangkal kok. Jauh Iblis dari kata memang kudus menolak ini itu. namanya. Kelahiran Tuhan Yesus itu iblis menolak kok. Jauh dari kata kudus. Makanya ketika kalian bilang, oh, ini Tuhan kami kudus, Tuhan kami kudus, awalnya aja udah salah. Osh, kalau dikatakan kudus itu tidak ada hubungan sperma. Lah terus Ya, kenapa itu lewat dikatakan vagina? manusia tidak sama dengan kita, sedang kamu sendiri Allahmu mengatakan air mani itu hina loh. Iya ya, kenapa dari vagina? Allah kamu yang mengatakan air mani itu hina. Jadi sperma itu hina, Sekarang vagina saya mau enggak. tanya, Yesus lahir mana bapaknya? Saya tanya kamu dulu. Lah itu kan Bapak di surga kan bapaknya kan? Ya udah. Ya terus kenapa Hebat pakai ya. vagina? Ini Sekarang masalahnya di tunjuk- vagina ini. Kau itu urusannya, itu kan maha kuasa. Maha kuasa kok pakai vagina? Maha kuasa. Dia Kenapa membuktikan pakai vagina? bahwa dia lahir tidak perlu ya. Dia lahir tiba-tiba dia ada langsung kelihatan begitu jadi bayi. Tentu dia harus menunjukkan kemahakuasaannya itu, dia mulai dari dasar bahwa manusia itu beranak pinak. Dia tunjukkan Ya, kalau bahwa manusia harus beranak pinak Tuhan pun jatuhnya dia normal, lahir, bukan maha harus kuasa. melalui seperti itu prosesnya. Kalau keluar dari vagina semua bayi, Aduh, dari yang vagina heran. semua bayi gitu loh. Ya. Tapi yang karena heran ini Bang Kores, kamu Aduh, harus batuk pikir ini kemenangan. Bang Kores. Saya ajar kamu Bang tapi Kores. karena kalau manusia tidak sadar bahwa itu vagina, maka tidak ada masalah bagi manusia. Ini Kenapa Tuhan kamu kalian persoalan yang vagina? menciptakan. Nah, kamu sendiri Menciptakan yang manusia, menciptakan tahu manusia. seluk-beluknya manusia. Tepelayar. Dia lewat bagian yang terlarang itu gitu. Nah Ini memang kan salah satu seperti dari itu. lubang Apa kotoran yang ini menjadi sebenarnya. anunya? Lewat bagian situ dia. terlarang apa? Iya. Tepelayar. Iya lagi. Ini Kores ini. Kamu saja Gitu menikmati. Tompel gitu loh. Jadi lu punya standar Kores, soal kamu saja soal moral, menikmati. kami juga punya standar soal moral gitu, apalagi menyangkut Nggak ketuhanan. ada standar moral. Nggak mungkin kamu yang mana? suci Mana bersatu nggak ada? dengan yang najis, nggak mungkin itu. Aduh. Dan buat najis kau. Surgamu saja najis. Gimana? Surgamu saja najis. Loh, surga kami kan pernikahan. Mana ada Surga pernikahan kami kan di situ? pernikahan gitu. 72 bidadari. Sekarang mending mana? pernikahan ya? Ada persetubuhan dengan 72 istri di surga Tidak atau ada aturan persetubuhan di dalam dengan Tuhan surgamu. di surga? Mana ada aturannya di dalam Coba surgamu? dipikir Tidak ke ada sana. aturan. Semua bisa Salah dia dibuat. anjir, salah Surga dia bawa esek-esek. topik bre, serius. Minum kamer boleh. Ya, hal-hal yang duniawi yang dilarang semua boleh. Kenapa? Ya, kawini Kenapa binatang. kalau dilarang? Kenapa Ya, kalau kawini dilarang? binatang boleh. Kamu semua Menggauli bisa binatang di sana yaitu semua anak lagi. domba. Ya, kawini binatang, kawini ibumu, kan tidak ada lagi larangan di surga kamu. Lah itu kan Surga ini esek-esek Tuhan itu. kalian melakukan semuanya. Mana Pertama ada larangan? vagina ibunya Di dicobai surga sendiri, kamu lalu bukan saya kemudian di larangan di surga surga menjadi kamu. anak domba, lalu dikawini Aduh. juga. Yang ketiga kawin juga di jadi surga. hal-hal yang suci Itu kena banget, semua, suci di Tuhanmu, surga, Tuhanmu di bumi kena masih semua. dihalalkan semua di sana itu. Iya, Kawini binatang, tapi sama kawini istri. ibumu, kawini saudaramu. Kalian Iya, sama Tuhan surga sendiri, esek. bayangin Surga kalian kamu masuk itu. surga, mengantri, Kan lalu ada kemudian aturannya. melihat bapak kalian sedang bersetubuh dengan Tuhannya. Gimana, coba logikanya di mana bisa kawin sama Tuhan itu, Ngarang logikanya di kau. mana? Kores ngarang. Ngaram bebas. Perkawinan anak domba, jujur sama gua, itu Perkawinan anak domba Tuhan. di situ Yesus bukan, jujur. Bukan, salah kau, salah terjemahkan. Astagfirullah. Perkawinan anak domba itu bukan Astagfirullah, begitu anak domba maksudnya. bukan Yesus, siapa dong di situ? Anak domba di situ siapa kalau gitu? Iya, Itu bukan kawin seperti dimaksudkan, manusia, perka- seperti di surgamu. Iya, gitu kan artinya kan ini kawinnya Kalau cara Tuhan kan? Surga esek-esek boleh, bukan Iya, seperti kawinnya surgamu. ini esek-eseknya esek-esek rohani berarti kan? Karena Tuhannya roh kan? Enggak, di kalian itu yang esek-esek. Tapi kami Kita badan tidak bukan ada roh. itu. Surga itu tempat penyembahan. Iya, penyembahannya kenapa pakai kawin? Surga itu Oke. kudus, tidak ada esek-esek. Kenapa kudusnya kawin dengan roh? Oke, Kenapa? kita jelaskan Mbak Arnet. Itu bukan kawin. Udah itu. nggak usah dijelaskan lagi, tertulis kok, berbahagialah dan bersukacitalah karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Tapi Yesus Ya, itu dong bukan Pak yang kamu perkawinan maksud di seperti dalam kau lihat situ. di dunia. Bukan Iya begitu kan maksudnya. Wahyu 4 nomor 5 Yohanes melihat ada orang yang seperti tersembelih lalu kemudian Iya, itu karena rupanya di seperti otakmu domba cuma dan bertanduk esek-esek 7 jadi. bermata 7. Yohanes 1:29 lihatlah Yesus, dialah Itu. anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Yesus di Itu situ. kau tidak paham. Itu Aduh, tidak kiasan-kiasan. paham, Breg. Tidak paham. Gua udah bolak-balik kejadian Maleaki, kejadian Wahyu. Masih bilang tidak paham. Kita coba buka Di dia ya. otakmu itu cuma esek-esek jadi. Iya. Lo kalau nggak mau dibilang esek-esek, kenapa ada perkawinan Tuhan dan ciptaan di sorga?
Itu bukan perkawinan seperti di dunia. Ya itu kan kata kalian Kristen yang malu dengan kitab kalian. Kami kan melihat Bukan. tertulis. Kau salah kaprah itu. Nggak ada salah kaprah. Kami bisa bahasa Indonesia dan kami baca itu dengan baik benar. itu. Bukan perkawinan seperti kawin di dunia atau di surga. Nah itu tidak. kalian malu. Kalian malu itu. Karena kalian malu, Tidak. kalian rubah Kau tidak maknanya. malu. Ngapain malu? Ya kalau nggak malu ya jangan dia tafsir-tafsir lagi dong. Oke, kita Itu pertemuan antara Tuhan. Nggak ada dengan pertemuan, tertulisnya umatnya. perkawinan. Bukan Jangan kawin. kamu jangan takia kamu ya. Kamu jangan takia. Ini kita semua dunia digital ini. saya jawab ya. Bisa Iya. baca di sini semuanya. Oke, saya jawab ya. Iya, kamu yang salah terjemahkan. Enggak, kamu takia kamu. Udah jelas-jelas perkawinan Nggak kok. ada. Kau yang banyak Ini takia. terus saya ini. Tahu takia. Makanya di otakmu itu esek-esek terus. Ya kalau nggak mau diasek-asekin jangan ada perkawinan dong di sorga. Makanya di otakmu ada VV terus saja. Ya itu kenapa Tuhan lewat vagina kalau nggak mau dibahas VV? Tidak ada kau yang Enggak, pikiran nggak otakmu mungkin, itu saja nggak yang- mungkin Tuhan lu lahir lewat hidung atau pori-pori komedo, nggak mungkin. Makanya surgamu esek-esek. Ya kalau misalnya nggak mau dibilang esek-esek, Tuhan jangan keluar dari vagina, Tuhan jangan dikawini di sorga. Baru Kau kita bisa membatasi esek-esek. namanya. Kau Kau kenal kata membatasi Tuhan namanya itu gelar itu. itu. Kalau Nah maknanya kan itulah Kalian kalian tidak mengerti malu, kata Tuhan. kalian malu sama kelakuan Tuhan kalian di sorga, kalian rubah maknanya. Kalian Kalian sangka tidak itu akan mengerti selamat, kata enggak? Tuhan. Ini Tuhan akan itu dibahas gelar. terus ini. Ini Oke, akan dibahas kita- terus ini. Itu yang keluar kemanusiaan Yesus. Bukan Tuhan. Tapi kan rohnya tahu itu vagina. Aduh. Iya, roh, kau tahu kata roh. Iya Kau kan mengerti rohnya roh? tahu itu vagina gitu. Kenapa tidak Iya, menghalangi roh hal apa tersebut itu? Roh terjadi? apa? Perhatikan, Roh bukan perhatikan. Yesus itu dua natur, tidak bisa dipisahkan dan tidak Yang mungkin keluar bercampur. itu fisik, Artinya bukan daging roh. dan roh ini melalui lubang yang sama untuk turun ke bumi. Roh itu tidak kelihatan. Ya tapi kan bersatu sama dagingnya, nggak mungkin terpisah. Memang. Nggak mungkin badan Yesus ada di bawah, rohnya ada di awan. Nggak mungkin. Bersatu itu roh dan badannya. Makanya dibilang apa? Ada Tuhan di dalamku. Roh Tuhan di dalamku. Bapa di Bedakan dalam dulu, aku. kata Tuhan itu gelar diberikan manusia kata Tuhan. Iya dia dua natur dia. Natur. Dua natur dia. Gue paham banget pelajaran kalian kok. Kore sudah terbawa dengan ini kekristenan. Tahu Asmet gue. Bukan dua natur, tiga natur. Tiga natur sekarang. Gue kira Iya kan pribadinya ada. yang tiga, naturnya yang dua. Ini naturnya yang tiga. Pribadinya berapa? Iya, Empat berarti. Kores. Memang saya dengar Kores itu dari dulu itu larinya ke ini aja. Salah vagina saja ya jagonya Pornografi ya. aja dia itu. Ya Iya, memang kerjanya. iya gitu Memang supaya spesial kalian dia sadar, paginya, Bre. memang Supaya Suarez kalian ini. sadar Tuhan itu jauh dari segala kecabulan. Tuhan itu jauh dari segala kecabulan. Tuhan itu kudus. Soalnya dia jadi dokter Iya, memang kandungan Tuhan ini Yesus itu Kores kudus. ini. Enggak cocok Iya, jadi gitu. Jadi apologi. nggak mungkin Iya, dia akan bilang dekat-dekat dengan cabul-cabul itu vagina. kau saja. Dia nggak mungkin akan dekat-dekat dengan vagina dan dia nggak mungkin akan ada perkawinan dengan ciptaannya di sorga. Nggak mungkin itu. Kores. Ya udah. Ya kalau gitu tinggalkanlah yang Tuhan yang seperti ini gitu loh. Bangkor Kenapa? Alkitab kenapa kamu Kenapa apa sih? kenapa saya di mute ini host? Weh, Nggak tahu biarin siapa weh. yang mute. Jangan, Nggak apa-apa, jangan nggak di mute apa-apa, dia. nggak apa-apa. Kita Biarin, mayoritas kok, biarin, nggak bisa biarin, apa-apa biarin. dia. Saya Biarin, di mute biarin, terus biarin. ini. Capek Udah saya. tahu, Tenang, tenang, udah tenang. tahu. Hakmu aku jaga. Oke. Masuk, Di masuk, situ masuk. Yesus mengatakan, sesatlah engkau yang mengatakan ada kawin mawin di sorga. Betul. Dia bilang gitu Artinya, kan. Oke, clear ya. Sekarang Clear. kamu Dia gitu ya. menyatakan bahwa ada perkawinan anak domba. Kamu Lah tahu ini nggak nah pengertiannya di kenapa di Ya, sini oke. malah Iya, disuruh kita berbahagia jelaskan. perkawinan anak domba? Oke, begini Bang Kores. Di dalam pemahaman kekristenan, ketika kita menyatu dengan Tuhan, artinya itu ada terjadi persekutuan. Itu yang dimaksud itu perkawinan. Tidak mungkin Tuhan Yesus sendiri nih ya, bisa kawin dengan 1 juta, 2 juta orang sampai 1 miliar misalnya orang di dalam surga. Itu kamu salah menafsirkan. Oh, Jadi salah makanya salah menafsirkan kami ya, bersama-sama salah dengan menafsirkan dengan gua ya. esek Coba saja. kita tengok dulu orang yang orang-orang Kristen mayoritas kudus yang di dunia percaya ya. Tuhan Yesus Coba yang kita sudah tengok berada dulu. di Gua surga. salah menafsirkan katanya. Yang Siap. sudah ini itu kita bersatu Alhamdulillah. begitu. Itu namanya Coba kita lihat dulu. persekutuan. Bersatu Bukan bersekutu berasal di dalam menafsirkan Tuhan. gue ya. Bukan Berhubungan seks di otaknya seksual. Kores. Iya, itu lanjut banget nih.
Coba kita buka di sini coba. Salah menafsirkan gua. Ini apa ini? Kita ini dari grup Bible Study ya, grup BibleStudy.com. Kita yang dikenal sebagai Kristen telah mengambil nama dari suami kita, Yesus. Dar, lu takia lu. Lu bilang nggak kawin, ini Yesus jadi suami ini. Kok nggak kawin? Berani-beraninya takia depan Kores ya. Itu data dari mana, Kores? Ini lihat, ini kalau gua bahasa Indonesia ini. Ini data dari mana itu? Kami yang dikenal sebagai orang Kristen telah mengambil nama suami kami, Tuhan siapa ini? Tuhan kalian ini. Tuhan kalian itu jadi suami kalian. Sumbernya apa? Keblek yang anjir kamu mau bawa? takia depan Iya, Kores. sumber Buset data dah. tuh nggak beres itu. Sumber Ini suami. Itu bukan Alkitab toh? 2 Korintus ini kan apa namanya? Berapa? Ini 1 Korintus 11 nomor 2 ini kan? 1 Korintus 11 nomor 2. apa bilang tuh? Iya, dia Paulus jadi penghulu perkawinan antara manusia dan Tuhan. 11 nomor 2. Ya. Tunggu. Nggak ada itu. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu. Oh, salah 2 kamu Korintus tetap- 11 nomor 2. Sorry. Ah, Salah itu ini. kamu salah. Salah surat. Berapa? Kurang 1. 2 Korintus 11. Ayat berapa? 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Itu Dar, selamat datang di maksudnya itu. kebenaran. Salah, kamu pun pemahaman yang salah. Lo terus kenapa perawan tuh apa sih? Kalian ini ya kawin bukan Iya. itu artinya, perawan bukan itu artinya. Apa sih kalian ini tuh? Diputar-putar semua perkataan di kitab sucinya. Kamu yang salah menafsirkan. Ngapain nafsir itu tertulis kok? Ngapain ditafsir? Kalau misalnya Iya. tertulis panci, terus gua bilang itu perawan, gua sekarang saya tafsir. tanya kamu, Kores. Al-Quran boleh nggak ditafsir? Ya kalau Al-Quran kan kitab kami memang ada tafsir kalau kami. Kalian kan Sekarang nggak tunjukkan mengimani. di dalam Al-Quranmu mana dikatakan Al-Quran boleh ditafsir. Kalian soal skriptura nggak? Sekarang tunjukkan saya bahwa Al-Quran itu boleh ditafsir. Ayo tunjukkan Kami bukan soal skriptura. Tunjukkan datanya. Kalau tidak ada berarti semua tafsiran itu bohong. Ya udah buang tafsiran berani. Bohong itu. Kalau Kita tidak buang ada tafsiran perintah di ya. dalam Al-Quran, Kita buang boleh tafsiran, ditafsir. kita buang Kalau tafsiran. ada yang menafsir itu bohong semua. Iya, oke. itu. Nipu Bible, semua Al-Quran itu. kita Yang nggak pakai bohong tafsiran, itu, kita buang ya. Itu. Iya kita buang Karena sekarang. nggak ada perintah. Iya udah kalau gitu. Tapi di Nggak kami nggak perintah. ada Jadi Tuhan. jangan kamu percaya tafsir ya, teman-teman. Tafsir enggak usah pakai tafsir sama gua. Apa yang tertulis itu yang kita baca. Nggak ada masalah sama gua. Iya. Tapi di bohong Al-Quran semua nggak itu yang pernah tafsiran ada itu. Tuhan kawin dengan perawan suci. Kalian ada. Iya. Jadi nggak ada ya. Anjir Jadi ngaku tafsiran- dia. tafsiran Iya itu nggak dibilang. boleh ditafsir ya. Taps. Al-Quran nggak boleh ditafsir ya. Nggak usah Kalau ada ditafsir, yang nggak usah. menafsir Al-Quran itu pembohong Nggak semua usah, itu, biarin penipu aja. semua itu. Tapi kalau lu ini perawan jangan pakai pemahaman ya. Perawan aja di sini. Karena di Perawan Al-Quran itu nggak ada artinya- Tuhan kawin dengan perawan, nggak ada. Itu artinya kudus. Kalau Nggak kita boleh menghadap pakai Yesus itu arti kita dong. kudus. Gimana arti-artinya ini macam Paulus nggak bisa nyari kata-kata yang pas aja. Perawan itu bukan berarti perawan esek-esek, bukan seperti itu. Kawin pikiranmu. menyatu, perawan bukan Perawan di sini esek-esek. artinya kita harus menghadap ini Kristus, udah itu harus melayang-layang di kudus. permukaan air ini. Malu ya. Harus pakai artinya salah sama harus pikir pakai kamu. tafsir. Malu ya. Bukan tafsir, memang seperti itu. Ya udah kalau seperti itu ya perawan aja. Kok esek-esek dibilang? Itu karena perawan pikiranmu dunia saja. Ini ketika menghadap ke surga tidak ada lagi esek-esek. Ya nggak ada Jadi esek-esek kita kok pakai menghadap perawan. Yesus itu harus kudus. Ya udah yang bersih, perawan. suci. Berarti ini yang rapat apa ini? Yang rapat apa? Rapat apanya? Perawan kan rapat tuh. Ah, pikiranmu memang porno terus. Lo perawan kok nggak porno? Perawan mana? Nggak ada perawan. Perawan itu maksudnya. Astagfirullah, takia lagi Harus baru dikasih suci. datanya.
Ini Perawan udah tanya suci ini. Kalau dibilang perawan itu anak darah Satu itu suci nggak? laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Iya, perawan suci. Iya, perawan suci loh. Nggak Belum mungkin ternoda, ada artinya perawan kita najis suci kan? di hadapan Perawan yang suci Kristus. pasti. Iya, itu maksudnya. Orang supaya kita- wanita disebut perawan artinya ada selaput darah di Iya, itu vaginanya bukan yang perawan belum robek selangkangan itu. seperti di otakmu. Loh kalau ke perawan kok bukan selangkangan, perawan di paha perawan. Perawan di Iya, karena hidung. perawan itu pikiranmu saja di. Jadi perawan itu yang ada selaput darah apa? Muka. Muka ada selaputnya muka. Perawan artinya masih suci, Iya apa yang suci apanya? belum tersentuh. Iya yang belum tersentuh apanya? Ayat ini maksudnya kita menghadap Kristus kita harus suci. Nggak bisa. Begitu. Tadi gua sama Apa? Tompel udah bersepakat Al-Quran nggak pakai tafsir, Bible nggak pakai tafsir. Jadi nggak usah Ini bukan artinya tafsir, nggak memang usah. seperti itu. Nah artinya lu butuh tafsir supaya Tuhan lu tidak malu. Tidak ada tafsir. Kalau di Islam boleh ada tafsir. Nah terus kenapa diartiin? Kristen tidak ada tafsir, Alkitab Tapi- menjawab sendiri. Ya terus kenapa diartiin? Bukan diartin, memang seperti itu. Maksudnya Ya kalau perawan seperti itu ya udah kita suci, kan? perawan aja gitu, perawan yang akan Perawan diserahkan karena kau kepada artikan Kristus. Pornografi itu saja, beda. Ya udah kalau gitu jangan kawin Tuhannya kalau nggak mau dibilang pornografi atau esek-esek Tuhannya jangan kawin di surga. Kawin di sini bukan berarti kawin duniawi. Tuh kenapa bukan berarti katanya nggak pakai tafsir. Iya, ini bukan tafsir. Memang. Ya udah jangan pakai berarti kalau gitu apa yang tertulis itu yang dibaca. Iya, tidak ada. Ya kata udah. Perawan-perawan yang kau anggap pornografi tidak ada itu dunia. Ya udah kau yang pikiran ya dunia. berarti ini selaput Dengan- darahnya bukan di vagina tapi di hidung lah gitu ya. Nah, lihat otaknya. Oh, itu Forrest, tuh. lihat. Assalamualaikum Itulah warahmatullahi ya, wabarakatuh. Maklumi aja kemana-mana. bang. Waalaikumsalam. Maklumi aja bang Asne. Ini Kristen nggak mau nerima Tuhannya Kristen kawin sama mereka itu ciptaan di memang surga. tidak lari Padahal dari tertulis itu. loh, Ustad. Hal-hal selangkangan Jadi, Ini dia gimana? mulai Islam, dari dunia sampai Ustad, di surganya. kalau itu misalnya di selangkangan Islam terus kita dia. tidak mengimani apa yang tertulis dalam Al-Quran, Iya, kita kafir nggak? seperti itu. Jadi kawin anak domba Iya. itu orang-orang Kafir ya? nggak Nah, dipilih oleh ini kalau Yesus. Kristen nggak mengimani kitabnya sendiri yang tertulis, apa ini namanya ini? Bukan, kau salah memang. Karena pikiran di otakmu itu ada pornografi saja. Lo kawin kok nggak pornografi? Kami aja di sorga ada menikah dan juga kawin sama istri dibilang pornografi. Kalian kawin sama Tuhan kalian nggak mau dibilang pornografi. Kok standar ganda? Standar ganda. Standar Iya, coba ganda. Kau Ya, cuma jadi, baca sayota satu ayat, Kores. coba baca yang lain. Iya. Bang Itu Kores, ya, ya. jadi Sebenarnya kalau- Sudah seperti dijelaskan itu. di situ dikatakan sesatlah yang Masuk, Ustaz, mengatakan masuk, di surga itu ada kawin mawing. Iya, Jadi itu kalian kalau mengatakan manusia sama ada kawin manusia. mawing, sesat Bang Kores. Iya, itu manusia sama manusia. Ini kan Tuhan Iya. dikawini manusia Oke. ini. Masalah Pencipta dan anak domba, ciptaan yang perkawinan kawin. anak domba itu adalah persekutuan dengan kita ini semua. Sudah dijawab. Ya udah, yang bersekutu apanya Tuhan yang bersama bersekutu? dengan Yesus. Masuk Ustaz. Aku udah ada Ya. di sini. Itu Intinya bukan hal Kristen yang malu di biologis. surganya ada kawin antara Tuhan dan ciptaan. Mantap. Perkawinan anak domba itu artinya orang kita apa, bersekutu Tuhan dengan Tuhan. bersekutu dengan Namanya. anak-anaknya Yaitu Gantian ngomongnya. Sekarang- Aku cuman mau ini aja, cuman pengen makhluk. masalah Tapi kenapa tafsir ada aja. tangannya? Sebentar, gantian kita ngomong. Coba jangan ditafsir ya. Coba baca di gantian. 175. Gantian kita Di ngomong. 175 alamu di situ. Gantian kita ngomong. Ayat 2. Alamu punya sperma. Gantian kita ngomong. Apakah alamu punya makhluk atau apa itu? Woi, gantian kita ngomong, kok ngomong terus kayak perempuan kok ngoceh. Gantian kita ngomong. Ini Ya, sudah. bukan khutbah gereja di sini. Aku Bukan. Tadi kan sudah Bang Kores sudah Gantian ini. kita Saya kan ngomong. jelaskan. Oh, nggak punya telinga. Katanya kau ya. Al-Quran nggak boleh tafsir. Tuli Oke. kau ya. Kau tuli ya. 175. Gantian kita Insan ayat. ngomong. Bang Tompel, bagaimana mau dijawab? Bagaimana mau dijawab? Gantian Kalau kita ngomong ngomong. Kau terus. sudah bertanya, aku yang menjawab. Jangan kau bertanya, Silakan, kau juga silakan. jelasin. Aku datang di sini, aku minta naik, cuman mau pengen meluruskan masalah tafsir tadi. Kalian kan melarang umat Islam mentafsir. Kan kalian minta dalilnya kan, di mana itu Al-Quran boleh ditafsir, iya kan? Nah itu aku naik di Kan. sini tuh mau sampaikan itu. Silakan. Yang namanya tafsir itu bahasa Arab. Kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia artinya penjelasan. Nah, nama lain dari penjelasan ini dalam Al-Quran namanya tabyin.
penjelasan, dijelaskan ayat itu apa maknanya. Ada nggak dalam Al-Quran? Ada nggak perintahnya? Ada. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 44, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau wahai Muhammad tafsirkan, kau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Surat An-Nahl ayat 44. Makanya kami umat Islam kalau berbicara tentang ayat-ayat suci Al-Quran, kami membutuhkan tafsir penjelasan dari Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama kami tersambung sampai kepada beliau. Nggak kayak kalian. Kalian sudah jelas-jelas bahasa Indonesia, masih aja minta tafsir. Lucu kan? Al-Quran itu bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya harus ditafsirkan, harus dijelaskan. Oke. makanya Sudah. Sekarang saya mau tanya, Gantian surah lah Maryam kita ayat ngomong. 1, jelaskan tafsirnya apa? Gantian kita ngomong, bos. Kau dari tadi. Surah Maryam ayat 1, bos. Ngomong terus aja kau dari tadi. Gantian kita ngomong. Gantian. Nah, sekarang kan Bang Kores mengatakan, ya udah nggak usah pakai tafsir, sama-sama kita nggak pakai tafsir. Terbentur kan kepala kalian. Siapa? Jelas-jelas Coba kan kamu kita tafsir sepakat. itu. Al-175. 175. Apa yang mau ditafsirkan apa? Surah Al-175. Coba tafsir itu. Sebentar, gantian kita ngomong, gantian. Ya silakan. Nah, makanya ketika Bang Kores mengatakan tidak butuh tafsir, sama-sama kita nggak butuh tafsir, terbentur kan kalian, kontradiksi kan? Tidak. Kata perawan itu nggak perlu ditafsirkan. Kata perawan nggak perlu ditafsirkan, kalian tafsirkan. Giliran dalam umat Islam, dalam keislaman ada yang namanya pernikahan. Hamba-hamba Allah nanti di surga itu mendapatkan nikmat menikah dengan istrinya sendiri, bahkan diberikan kenikmatan lebih dari itu. Kalian bilang, wah itu pornografi. Giliran di Bibel kalian ada kawin mawin, kalian bilang, oh enggak, itu kan begini, itu kan begitu. Standar ganda. Tidak kan? ada kawin mawin, sudah tegas di situ kok. Loh, itu perawan itu apa? Perawan suci itu apa? Oke. Yesus mengatakan kita Sebentar, waktu sebentar. dibangkitkan. Enggak, Tunggu sebentar. dulu, saya jelaskan Perawan Alkitab suci itu saya apa? ini. Enggak, perawan suci itu apa artinya? Oke, kita buka ya. Perawan suci itu apa artinya? Apa ya? Paulus ya. Oke, kita Perawan tunjukkan. suci artinya Paulus. suci kudus di hadapan Ya. Allah. Nah, perawan itu apa artinya? Oke, begini, Bang. Perawan itu Karena perawan bahasa Yunani atau Petrus bahasa berkata Arab? begini, ya, di 2 Petrus 3 ayat 16 ya, di situ mengatakan tulisan-tulisannya Rasul Paulus itu harus dipahami secara mendetail karena tulisannya itu memang agak sulit dimengerti. Nah, Itu Rasul Paulus, butuh Rasul tafsir, Petrus kan? mengatakan seperti itu. Sebentar. Sulit dimengerti berarti butuh tafsir kan? Sulit dimengerti, jadi harus ditafsir, maksudnya dijelaskan, harus dipelajari dulu apa maksud dari kata Paulus itu, maksudnya seperti itu, harus dicerna. Itu 2 Petrus 2 ayat 3 itu. 2 Petrus 2 Petrus 3 ayatnya 16. Keceplosan kan harus ditafsir kan, betul? Bukan ditafsir, keceplosan maksudnya kok tadi. dicerna lebih Keceplosan. mendetail apa maksud daripada Rasul Nggak, Paulus, perkataan Rasul sebentar. Paulus seperti itu. Sebentar. Tafsir itu apa arti tafsir? Kau ngerti nggak apa itu tafsir? Tafsir menjelaskan sesuatu yang tidak jelas. Ya udah, berarti butuh tafsir. Ya kita juga butuh, memang butuh tafsir juga. Memang Betul, butuh. kata Kores. Berarti Tapi Kores nggak benar. apa-apa, karena di dalam Alkitab kami juga ada tafsir juga. Diperintahkan untuk ditafsir. Nah, berarti kau kontradiksi. Kau bilang tadi nggak butuh tafsir. Cemananya kau? Loh, saya mengatakan begini. Ayo. Apa yang saya bilang? Ketahuan nipunya. Ayo. Bagaimana kita mau menjelaskan sesuatu seperti anak domba? Kalau kita tidak mau memberikan informasi tentang anak domba, itu kamu pasti merujuk kepada binatang. Makanya Cuma merujuk kepada binatang, makanya kami menjelaskan maksudnya anak domba itu apa. Makanya kau jangan bilang nggak butuh tafsir. Kalian butuh tafsir juga. Iya, Jangan- saya jangan butuh tafsir egois. juga. Saya juga butuh tafsir. Alkitab kami juga butuh tafsir untuk menjelaskan kata-kata majas di dalamnya, kata-kata perumpamaan. Sebentar. Yang Kau kami bilang tadi jelaskan apa? itu kata-kata misalnya perawan. Nah, Apa ini. yang maksud perawan di situ? Coba gantian kita ngomong, Itu boleh? seperti itu. Gantian kita ngomong boleh? Kau bilang nggak butuh tafsir tapi butuh penjelasan. Kau nih dongo atau pura-pura dongo? Bukan, saya bilang kalau penjelasannya Cuman aja tentang perumpamaan, penjelasan yang butuh kita misalnya contoh anak domba itu Ayo, apa yang dimaksud anak domba? Itu kita jelaskan. Oh, Sebentar, anak domba sebentar, seperti bos. ini. Dengarkan, Karena kalau cuma dikatakan anak domba pasti berujuk kepada binatang.
Nah, coba. Berarti Seperti itu. Sebentar, kau ngomong gantian kita ngomong. Kau bilang nggak butuh tafsir tapi butuh penjelasan. Inilah orang-orang Kristen, teman-teman. Inilah yang sering aku ingatkan kepada kalian. Teman-teman Kristen ini selalu menggunakan diksi yang mereka nggak ngerti diksi itu. Tafsir ya Bisa penjelasan. menjelaskan segala sesuatu, nyatanya bohong. Makanya- Mana bisa menjelaskan segala sesuatu Al-Quran? Sebentar. Kan datanya di mana bisa menjelaskan? Gantian lah kita ngomong. Kau kayak perempuan. Al-Hud ayat 1. Ngambek kau. Ya, apa? Gimana? Surah Al-Hud ayat 1 di situ. Ya. Kenapa? Enggak apa-apa. Kanan, Nggak enggak usah apa-apa. di-mute. Biar jangan dulu, jangan di-mute. Jangan di-mute lah. Ya. Jangan di-mute. Iya, kita mau diskusi loh ini. Enggak apa-apa, yang penting ganti-gantian. Ya. Kubantai. Ya, Ayo, coba di surah Al-Hud ayat 1 kan di situ dijelaskan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Mana Al-Quran Ya. menjelaskan segala satu? Mana ayatnya? Kau baca. Al-Hud ayat 1, baca Al-Hud ayat 1. Kamu sih, aduh. Nggak ada ayat. Sebentar, oke, aku jawab ya. Ya baca surah Nggak Al-Hud ada. ayat 1. Ya gantian kita ngomong, nggak? Gantian. Dalam Al-Quran nggak ada surat Al-Hud. Yang ada surat Hud, nggak pakai al, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Hud, ya surah Hud yang ayat kedua, 1. nah, Ya udah. kitabun uhkimat ayatuhu. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya. Summa fussilat, kemudian dirinci. Min ladun hakimin khabir. Dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hikmah lagi maha menjelaskan. Mana segala sesuatu di situ? Jangan Menjelaskan bohong-bohong. secara terperinci. Mana yang Oh, saya baca ya. Saya baca ya surah Hud ayat 1 ya. khabir itu Kamu bukan baca di menjelaskan, mana itu? Bunga. Nipu-nipu aja kau. Mana ada menjelaskan Saya kan baca segala sesuatu? surah Hud ayat 1. Nggak ada Tunggu, menjelaskan saya segala baca. sesuatu. Gak usah nipu-nipu kau. Tunggu, enggak usah kamu ini. Saya baca. Gak usah nipu-nipu. Uhkimat ayatuhu. Ayat-ayatnya dijelaskan. Summa fussilat, kemudian dirincikan. Siapa yang merincikan? Iya. Nabi Nah, Muhammad. itu dirincikan. Ya, mana menjelaskan segala sesuatu? Dirincikan. Apakah bukan Mana merincikan tadi itu kau menjelaskan bilang? itu? Tadi kau bilang Oh, menjelaskan dirincikan segala itu sesuatu. bukan ya? Itu dirincikan. Tadi Apa kau pengertian bilang dirincikan? menjelaskan- Coba gantian kita dikasih ngomong. KBBI. Gantian kita Dirincikan itu ngomong. bagaimana? Gantian kita ngomong. Ya udah. Kau Coba bilang jelaskan saya menjelaskan dirincikan. segala sesuatu. Nggak ada di situ menjelaskan segala sesuatu, dongo. Dirincikan. Ayo mana? Dirincikan Mana? bagaimana artinya Beda. dirincikan? Beda kalau Mendetail katakan- nggak dirincikan? Be- Kalau beda dikatakan aku dirincikan katakan. mendetail nggak? Ini bodohnya ini. Kristen Aduh, kamu ini nggak bisa memaknai surah Bilang Hud kata saja. bodoh, Kamu Sebentar, nggak bisa sebentar. ini. Merincikan. Kau tidak lebih pintar dari orang bodoh, jadi nggak usah kata-kata merincikan. bodoh. Iya, memang faktanya kalau dia pintar aku bilang bodoh itu Bang, fitnah. Islam Kalau mana dia ada bilang pintar bodoh, bang? Gantian, Kalau gantian. masih minum kencing onta bang. Gantian kita ngomong. Lucu kau, udah ngambek, sudah kejebak kau sendiri kan. Kalau orang pintar dibilang bodoh itu fitnah. Kalau orang bodoh dibilang bodoh itu kenyataan, fakta. Kau mengatakan menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada kata-kata menjelaskan segala sesuatu dalam surat Hud ayat 1 itu. Surat Hud ayat 1 menjelaskan tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Yang dijelaskan, siapa yang jelaskan? Nabi Muhammad. Surat An-Nahl ayat 44. Nggak ada penjelasan segala sesuatu di situ, nggak ada. Maksudnya itu secara terperinci. Ya, Secara terperinci. Maksudnya ya kalau secara terperinci iya. Oke. Jangan kau menjelaskan segala Kamu sesuatu. mengatakan secara terperinci ya? Oke Iya ya? dong. Iya Oke, dong. sekarang saya mau tanya kamu. Tunjukkan satu Segala perintah sesuatu. salat di dalam sunat di dalam Al-Quranmu. Nah, terperinci kan? Ya. Kau mau terperinci kan? Ya, silakan. Nabi Muhammad SAW datang mengatakan khamsun minal fitrah. Ada 5 perkara termasuk fitrah penciptaan manusia. Yang pertama apa? Al-khitan. Nabi Muhammad ngomong begitu. Mana legitimasinya? Surah An-Nahl ayat 44. Ayo. Terdiam dia teman-teman. Wah, Sudah terbungkam. dibuka. Terbungkam dia teman-teman. Tidak ada. Terbungkam. Baca. Mana Apa perintah baca? sunat? Mana perintah sunat? Loh, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana perintah sunat? Umma auhayna. Sebentar. Kau mau terperinci kan? Iya, silakan. Surah sunat. siapa Ya, yang- perintah sunat di mana? Siapa yang sebentar. Siapa yang merincikan Al-Qur'an? Ayo. Siapa yang merincikan Al-Qur'an? Ayo. Wes, terdiam dia teman-teman. Ya, yang jelas bukan buta huruf yang merincikan. Tidak mungkin yang buta huruf bisa merincikan. Mana ada bisa buta huruf? Sebentar. Tadi kita sepakat
Al-Quran itu dirinci. Siapa yang Oke, merincikan siapa yang Al-Quran? rincikan? Siapa yang merincikan Al-Quran? Ya, silakan. Surat An-Nahl ayat 44, Nabi Muhammad. Oke. Ayo. Oke. Kok bisa buta huruf merincikan? Bisa baca huruf, bisa merincikan. Nabi Muhammad mengatakan khamsun minal fitrah. Dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad mengatakan ada 5 perkara termasuk fitrah penciptaan manusia. Yang pertama al-khitan, bersunat. Ayo. Nabi Muhammad merincikan itu, ayo. Ya, mana? Mana-mana. Di sini dikatakan ini. Surat An-Nahl ayat 44. Ya. Di sini jelas ya. Di sini An-Nahl 44 ya. Ya. Iya. An-Nahl 44 ya. Yes, itu Saya nggak baca. legitimasinya. Ya, Itu An-Nahl legitimasinya. 44. Kami ya dengan bukti-bukti yang jelas dan kitab-kitab kami turunkan ya. As-Sikir apa nih? Kepadamu agar engkau menerangkan kepada mereka, kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Mana Siapa di yang sini? menerangkan? Siapa yang agar engkau menerangkan? Engkau di Oke. siapa, Bang? Sekarang apa perintah sunat? Di mana? Siapa Perintah engkau sunat di situ? dijelaskan. Siapa? Enggak, sebentar. Siapa engkau di situ? Saya nggak tahu. Siapa yang berkata ini? Nah, itu Nabi Muhammad. Nabi engkau yang dimaksud di situ adalah Nabi Muhammad. Kalau kami siapa di sini? Kami siapa di sini? Allah Subhanahu wa taala. Oh, kami ini apa? Jama' atau tunggal ini? Elah, masih aja diulang-ulang. Enggak, jama' atau namanya tunggal ini kami ini? Itu namanya plural majestic, Bos. Islam mengenal plural majesty. Di mana? Di mana datanya dikatakan Islam mengenal plural majesty? Baru dengar saya ini Bang Asnet. Nah, Di mana? Tunjukkan datanya dikatakan Islam mengenal plural majesty. Gantian kita ngomong sudah tergugup-gugup kau. Itu namanya dalam bahasa Indonesia Artinya di plural majestic. Itu Artinya menggunakan kata plural majesty di mana? gantian kita ngomong. Kau ngomong terus. Aduh, ini sudah Ngomong terus kau dari tadi. Teng lagi. Makanya kau udah ketakutan kau kan? Legitimasi Al-Quran menjelaskan. Ini aku buka kamera ya. Kau udah tunjukkan saya plural majesty itu di dalam sudah Islam gemetaran. dikenal ya. Sudah gemetaran Silakan. kau. Sudah gemetaran Ya, kau. Makanya kau tidak bisa lawan aku. Plural majesty. Ini Nabi Salah bilang Muhammad. ketakutan Bedain. lah, gemetaran lah. Ya, gantian kita ngomong. Ini rincian Nabi Muhammad SAW. Al-fitratu khamsun. Termasuk fitrah seorang manusia diciptakan oleh Allah. Ada 5 perkara. Yang pertama al-khitan. Ini ya. Sudah jelas ya. Kau minta perintah sunat ya. Ini hadis sahih dari Abu Hurairah. Itu di mana itu? Siapa yang ngomong itu? Siapa yang ngomong di situ itu? Nabi Muhammad lah, bonga. Makanya kau ngerti. Loh, kenapa kau ketawa? Nabi Muhammad kan yang merincikan Al-Quran. Saya kira Allahnya yang ngomong, ternyata Kenapa kau ketawa? Lucu kau. ya saya bilang. Surat An-Nahl ayat 44 agar engkau wahai Muhammad menjelaskan. Siapa yang menjelaskan? Nabi Muhammad kan? Saya nggak tahu, Ya iya, udah yang kutunjukkan itu hadis Nabi Muhammad, ucapan Nabi Muhammad. Kenapa kau ketawa? di situ. Nggak ada. Mana ada teori? Nah, Mana ada? inilah. Gantian kita ngomong. Ini Bingung. aku izin, aku sholat subuh dulu. Gini. Inilah teman-teman Kristen ya. Kristen ini kalau dijelasin dia kayak hewan, dia kayak binatang. Kalau tidak ada jangan tidak mau ditambah-tambah. mengerti. Itu tanda kurung itu. Gantian lah kita ngomong. An-Nahl ayat 44 itu legitimasi. Puas Anda tafsir, Yang tidak puas menjelaskan- Anda kasih tanda kurung. Yang menjelaskan Al-Quran. Gantian kita ngomong. Yang menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Mana legitimasinya? Legitimasinya dalam surah An-Nahl ayat 44. Oke? Maka Nabi Muhammad merincikan. Di antara rincian dalam Al-Quran itu Nabi Muhammad mengatakan ada 5 perkara termasuk fitrah manusia. Apa itu? Di antaranya khitan, bersunat. Begitu bos. Makanya baiknya jangan kau pura-pura dungu. Sudah dikasih jawabannya, masih kau bantah. Oke lanjut, Bang. berinspirasi. Aku sholat subuh dulu. Masuk. Cek. Lanjut. Mana kata Muhammad di sini? Di An-Nahl 44 ini. Lanjut. Yang merincikan itu Mana kata Muhammad di yang sini? Di merincikan An-Nahl itu 44 ini. Coba saya mana ini? Tes originalnya merincikan- kita bahas ini. Mana Muhammad di sini? yang merincikan itu penerima wahyunya, Bang. Saya nggak tahu, nggak ada. Ini bias ini.
Bias, nggak jelas di sini. Bisa saja Jibril, bisa saja kalian. Mana di sini ada Muhammad di sini? Enggak masalah bang. Mau kau Ya mau terima udah, jawaban saya atau berarti tidak? jangan mengatakan Muhammad gitu. Tadi Karena nggak saya ada intimasinya gini, Muhammad bro. di sini, nggak ada. Tadi Di dalam waktu Ampel kau nggak ada nama sabar. Muhammad di sini. Tadi waktu kau diskusi sama saya 1 jam yang lalu saya tidak kejar jawabanmu. Ingat? Masih ingat? Nggak ada ya, Muhammad ya, udah. Tidak. Udah itu Tadi aja kita waktu clearkan. sabar, waktu kau diskusi sama saya tadi saya tidak kejar jawabanmu. Bicara apa, ngomong apa? Iya. Lah, saya bisa saja menuntut tadi jawaban saya. Tapi saya tidak menuntut. Maksudnya saya Bang Di, kan di sini dikatakan Muhammad tadi. Makanya saya tanya mana tulis? Yang menerima wahyu itu, yang menerima wahyu Al-Quran itu siapa bang? Yang menerima wahyu Bisa itu Jibril. Al-Quran Nabi Muhammad. Bisa Jibril. Yang Hadis. menerima wahyu juga bisa Jibril. Yang menyampaikan wahyu itu Jibril, malaikat Jibril yang menyampaikan. Jibril, yang Jibril menyampaikan, tidak diturunkan wahyu. Ya ilah. Kalau nabi-nabi di Israel itu Allah yang langsung turun. Tidak ada lewat perantara. Tidak ada lewat perantara. Jadi Musa yang menurunkan 5 kitab yang 5 Iya, kitab Musa itu langsung siapa? Allah ketemu Musa. Iya. Yang menyampaikan 5 kitab Musa itu siapa? Itu Allah langsung kepada Yang Musa. menjelaskan 5 kitab Musa Bukan siapa? lewat Jibril, tidak. Iya, oke. Yang menjelaskan 5 kitab Musa itu siapa? 5 kitab Musa. Iya, yang menjelaskan Ya, 5 kitab Musa itu yang siapa? mencatat. Sudah Musa kan selesai. yang mencatat. Nah, itu semua yang dicatat atas dasar pikirannya Musa atau atas dasar wahyu? Itu wahyu Allah. Sudah sama. Beda. Kalau kenapa bicara beda? nabi di Israel itu semua ketemu langsung dengan Allah. Ini bukan masalah ketemu, ini kita bicara masalah pewahyuan. Iya, ini nabi dari Arab lewat Jibril. Ya, Itu bisa tidak bisa dikategorikan nabi itu. Iya. Bunda Maria ketemu sama malaikat Gabriel, bagaimana itu? Oh, Bunda Maria lain. Bunda Maria bukan nabi. Kenapa jadi standar ganda langsung? Bukan, Bunda Maria itu bukan nabi. Kalian semua pukul rata bikin nabi semua. Abraham 124.000. nabi, Ibrahim nabi. Bagaimana? Di Kristen tidak seperti itu. Yesus rasul, nabi, dia. Iya, kalau Yesus lain lah. Iya, Beda lah makanya kalau Yesus nabi kan? Yesus itu Tuhan, Yesus itu nabi, Yesus itu banyak gelarnya Tuhan Yesus. Iya, dia juga rasul kan? Iya, dia juga rasul, dia juga guru, dia juga imam besar. Itu Iya. Yesus. Yesus menyampaikan wahyu karena Yesus apa? nggak pernah dikatakan rasul. Dia juga Di mana Allah. dikatakan Yesus rasul? Nggak pernah Yesus dikatakan rasul. Baca Ibrani Dia cuma 3 nomor ada. 1. Baca Ibrani 3 nomor 1. Oke. Ada di Alkitab ada rasul Yesus disebut rasul. Yesus yang rasul ya. Ya oke, lanjut. Ada. Saya ngomong ndak bukan asumsi, Bro. Saya pakai data. Semua gue juga ngomong pakai data. Lah, Ibrani 3 nomor 1, di situ Yesus adalah rasul. Iya, dia semua. Dia gelarnya itu mencakup semua. Nah, lantas apa yang mau dipermasalahkan? Yesus juga anak Allah. Iya, ambil semua itu. Jadi banyak, gelarnya banyak. Bos. Iya. Kalau Muhammad kan ya pesuruh Allah saja toh. Ya, yang namanya nabi pesuruh, utusan. Bang, di mana Bisa, nabi itu disuruh. Muhammad itu diangkat jadi nabi? Saya juga Apa? penasaran ini siapa yang angkat dia jadi nabi? Ya Tuhannya lah. Coba datanya di mana, Bang? Boleh nggak saya tahu di mana datanya diangkat dia jadi nabi? Coba saya lihat. Apa?
Di mana datanya ada dikatakan dia diangkat jadi nabi? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa itu? Apa di situ artinya? Manusia Apakah itu yang merujuk kepada nabi? Ya ilah. Ini saya bingung teman-teman. Islam ini kadang-kadang menerjemahkannya terlalu ini. betul. Enggak ada kata. Baca di surah Al-Anbiya ayat 107. Kita baca. Al-Anbiya itu apa artinya? Ya, saya kan minta di mana dia diangkat jadi nabi. Lah itu, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Mana nabi di situ? Lah ini surahnya surah Al-Anbiya. Mana di situ dikatakan nabi? Surah Al-Anbiya tidak ini apa artinya? Surah Al-Anbiya Saya artinya nggak tahu apa? surah Al-Anbiya artinya apa. Ya ilah. Itu kan kitabnya Ya surah udah, ya udah. Al-Anbiya. Saya jawab. Surah Al-Anbiya Di itu artinya Al-Hujurat. para nabi. Ya salam. Tes originalnya Nabi ada bukan nggak di berarti situ? nabi. Ada nggak di situ Muhammad? Coba kita lihat. Itu kan tanda kurung Muhammad itu di situ. Susah kau diskusi sama kami. Enggak. Saya aja, Kenapa saya aja. kalian terlalu mempercaya tanda Tidak, kurung ini? saya heran bro. Kenapa saya kalau berdiskusi itu tidak sekritis itu? Enggak, Saya maksud saya tidak begini. ngejar. Izin. Oke. Sebentar kita gantian. Kusiksa kau sebentar. Gantian Kusiksa dah kau mau sebentar. subun. Kejar narasimu sebentar. Ya, yang Marian 71 lah. Kalian di sana semua. Sampai tadi kau diminta mati, apa ini? sampai Jangan sabar. pindah-pindah. Sampai kau mati, sampai kau dikubur, masih kutanya kau di kuburan. Mana itu datanya? Mana datanya? Janganlah. Kutagi sampai kau di kuburan. Allahmu saja mengutuk orang Yahudi jadi kerang. Nggak ada Iya, buktinya. sampai Enggak, kau ini mati di yang mau kuburan. ditanya yang mana Kutagi ini? datamu nanti. Kalau sudah di kuburan so tidak tahu diminta sudah Nabi mati Muhammad itu itu sudah rasul. tidak Tidak, tahu biar sampai apa. kau dikubur. Kutagi juga datamu itu. Pengen minta di Quran bahwa Muhammad itu Rasulullah gitu ya? Itu tadi pertanyaannya kan? Betul nggak? Diangkat jadi nabi. Iya, Sama dipanggil di sama Ankabut Allah adalah 27. Rasul nih. Kenabian, Nih. anugerah kenabian diberikan Quran kepada Ishak itu- dan Yakub. Mana di situ? Ya Quran itu kan omongannya, aduh kok jadi hilang. Lanjut. Ya, Kalau di Komal saya Ya. mah santai, Ini di santai di Quran sini. nih. Nggak usah ngejar-ngejar. nih di Quran nih. Ini bahasa aslinya ya. Nih, Muhammadur Rasulullah. Nih Quran nih, Al-Fat ayat 29. Muhammad Rasulullah. Ini Allah yang manggil nih. Kurang apa lagi? Hah? Nolak Apa lagi, nolak. Masih nolak. Apa lagi? Tapi kalau ndak bisa baca derita lo ya. Nih. Ayo sudahlah, Latinnya nih. Nih, Muhammad Di mana di Rasulullah. situ dikatakan nabi? Loh, ini loh Rasul ini Nabi. Oh, Lebih dari rasul. Nabi Jadi malah, kalau setan Rasul. itu juga rasul ya? Hah? Setan juga rasul ya? Rasul dan Nabi beda. Hah? Iya. Astaga. Nabi, Rasul itu Bonga, Setan juga rasul dong. Bonga, kamu tuh ngambil bahasa Arab, lalu kok kamu panggil-panggil terjemahkan Bonga sama saya? semaumu. Loh, saya enggak Kalau terjemahkan ini Matius, bahasa Lukas, Quran ini Yahya loh, itu nih. Rasul. Rasul itu dengan Nabi Muhammad itu, Rasulullah. astagfirullahaladzim. Mana ada saya Gila, terjemahkan mutan ini? Saya enggak terjemahkan loh. Bedakan nabi Ini loh, ini, dengan ini, rasul. Aduh. Muhammadur Rasulullah. Rasul juga Iya. itu. Rasul itu udah pasti Rasul. Nabi. Coba. Rasul sudah pasti Nabi. Bagaimana kau artikan pengertian Rasul dengan Nabi? Coba. Nabi itu apa? Rasul Nah, itu apa? Coba. silakan. Nah, ya silakan. Coba. Pengen tahu kita. Coba. Siapa yang jelaskan ini? Saya yang jelaskan. Iya, Nah, silakan. jelasin. Loh, kamu yang nuduh tadi kan bahwa Iya. Rasul itu bukan Nabi. Coba. Nabi itu Iya, apa? kami yang Rasul nuduh. itu apa?
Iya, nabi Tidak, itu apa, rasul kalau itu apa? nabi itu punya nubuatan. Punya Pakai data. Bonga. Pakai data. Jangan ngarang kamu di sini. Apa Nabi sih? itu apa, rasul itu Oke, apa? saya buka ya. Apa Ya, dikatakan ya. rasul, apa dikatakan Silakan, nabi ya? silakan. Itu dia. Ya, silakan. Suruh dia buka kamera anu Bang. Kita ini ndak usah pakai data kamera kayak Kamu lebar bohong di banget sini. kamu Kami ini. nggak mau cerita dongeng di sini. Gak ada situ. Memang Buka. Al-Quran bukan Kayak cerita saya tadi dongeng. barusan loh, Pak. Buka. Kayak saya itu tadi cerita barusan dongeng, loh, jangan enak kan? bang. Buka. Bukan, Masa Pak. tiba-tiba Gini, jadi gini, kepanasan Bang Topel. begini. Bukan Kalau nabi mukamu. kamu nggak ada diangkat jadi nabi, Tunggu sudah dulu. panas. Buka Buka. Sabar. Bukan mukamu yang dikasih lihat, tapi data itu datanya yang dikasih lihat, bukan mukamu yang dikasih lihat. Bodohnya orang. Gitu loh, bukan open cam muka, tapi Ngapain datanya. dilihat mukamu? Datanya yang dikasih lihat, bukan mukanya. Kami tidak butuh mukamu. Yang kita butuh itu datanya. Yang namanya diskusi ilmiah pakai data bro, bukan hanya omong-omong. Kayak saya tadi, saya open cam, kasih lihat data. Di Matius sekian, di ini, kasih lihat data. Kalau cuma ngomong-ngomong doang, saya bisa saja. Kau tadi nuntut saya, mana datanya? Datanya Oke. mana? Kasih lihat. Oke, Gitu. ini saya bacakan aja ya. Perbedaan Buka utama bro. antara Buka bro. nabi dan rasul. Tampilkan bro. Bro. Saya baca. Tampilkan, tidak bro. usah lah. Tampil dari tadi Abang Wiro itu nampilkan data. Kami nggak percaya dengan kalian. Buka. Baca aja, tulis aja perbedaan nabi dan rasul. Dah, kalau ndak ada data berarti bohong gitu aja dah. Nah, Gampang perbedaan kok. nabi dan ketik aja di Google perbedaan nabi Siapa dan yang rasul. tidak bisa membuktikan berarti dia bohong. Dah, kelar. Kalau kamu mengambil di Google Nabi dan Rasul itu literasi Muslim, kau akan diarahkan Ini kan di literasi sini. Muslim. Perbedaan utama antara nabi dan rasul terletak pada kewajiban untuk menyampaikan wahyu. Nah, Seseorang nabi menerima wahyu dari Allah. ya. Itu Ya. literasi Muslim itu. Ini Iya kan aku menerima bilang wahyu tadi. dari Allah langsung. Bro, itu kan aku bilang tadi, kalau kamu mengambil literasi Rasul dengan Nabi di Google, kamu akan diarahkan yang berbeda ya. ya, kamu akan diarahkan ke literasi Muslim. Maksud saya adalah Nabi dan Rasul menurut pemahaman Kristen. Itu kan maksud kamu. Oke, tunggu sebentar. Gitu Bang. Kalau kau larikan ke Google, kau akan diarahkan ke situ, diarahkan ke Oke. Muslim itu. Karena kalau rasul dan nabi di dalam kekristenan itu beda gitu. Itulah silakan. makanya. Terminologinya tapi. Iya, Silakan, justru itu yang sampaikan. justru itu yang kita minta. Kalau Kalau kalian yang ada kan di Google, rasul yang ada itu di sudah Google pasti itu nabi. ada di otak kami, Pak. Sedang nabi belum tentu rasul. Kalau kalian kan seperti itu pemahamannya. Ya, Iya. itu kan memang Betul. seperti itu. Memang seperti itu. Ya. Tapi maksudnya Rasul sudah pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Nah, itu pemahaman Islam itu. Nah, silakan dari pemahaman Kristen seperti apa? Gimana nabi, gimana Ngambil yang rasul? rubah-rubah Gitu. ini Oten ini. Jadi kalau datanya di situ Muhammadur Rasulullah itu sudah pasti nabi. Nah, sudah Karena beres. tingkatannya sudah, beda. apalagi? Itu sudah terjawab itu sebenarnya pertanyaan. Cuma Oke. kan yang kita mau Ini larikan dalam ke situ. kekristenan ya. Oke, izin. Nabi ya berasal dari bahasa Ibrani, artinya nafi. Ya. Artinya berarti juru bicara atau orang yang berbicara atas nama Tuhan. Tugas utama seorang nabi adalah menyampaikan isi hati, kehendak, teguran atau nubuat atau pesan masa depan dari Allah kepada bangsa Israel atau jemaat, kepada manusia ya. Seperti itu ya. Nah, sedang rasul ya berarti utusan atau seseorang yang dikirim ke misi khusus dan membawa Dari bahasa apa itu, Bang? penuh dari si pengutus. Rasul dari bahasa perjanjian apa? baru mereka adalah saksi mata pelayanan dari kebangkitan Yesus yang diutus untuk membangun gereja. Ini pengertian rasul. Kenapa lari ke gereja? Loh, pengertiannya ini. Jadi utusan iya, iya. ini bedakan utusan. Ini kan di sini. Mati, Mija. Di sini dalam Rasul kan dari kamu mana mengatakan bahasanya? Iya, Asal iya. bahasanya, di Bang. dalam kekristenan. Jangan ambil di dalam Asal Islam. bahasanya dari mana? Bahasa Yunani. Rasul itu bahasa Yunani.
Aspotolos. Datanya mana? Aspotolos. Datanya mana bang? Datanya bang? Data bang? Saya nggak pernah dengar literasi Rasul itu dari Yunani. Aspotolos. Bang, datanya, makanya saya minta data. Karena apa bang? Oke, baca ya, Nggak ada baca ya. Aspotolos. Oke.